Saya rekam. Oke, saya minimize. Nah, di materi hari ini ya, kita melanjutkan di pembahasan queries. Jadi pembahasan kali ini kalau setelah kemarin pertemuan 1 membuat database dan tabel diakses. Nah, pertemuan yang kedua karena yang job 2 sudah dikerjakan, maka kita lompat ke job 3-nya. Nah, job 3 nanti lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi ini melanjutkan dari yang kemarin, tetapi nanti saya ulangi dari cara membuatnya dari awal lagi. Cara membuat database-nya, membuat tabelnya, terus nanti menggabungkan kedua tabel nanti bagaimana. Seperti itu ya hari ini. Nah, kita mulai melihat dari soal yang pertama, dari job 3, soal yang pertama, cara membuat database baru dengan nama job ACC3. Cara membuatnya nanti, yang pertama kita buka Microsoft Office Access. Cara membukanya ya sama seperti membuka akses pada umumnya. Membuka Office pada umumnya ya, start, terus diketik aja akses gitu sudah keluar aksesnya yang ini. Sama kalau kemarin kita buka Microsoft Word, start Word gitu kan, langsung muncul Microsoft Word-nya. PowerPoint juga sama, start PowerPoint gitu kan langsung muncul kan. Nah, sama seperti membuat Office yang lainnya, tinggal kita cari aja aksesnya, start pada pencarian ya, di tombol pencarian, searching-nya di situ, klik aja, ketik ACC gitu sudah muncul aksesnya. Tinggal klik kiri satu kali Microsoft Office Access-nya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan daripada aplikasi Microsoft Office Access. Nah, tentunya setiap aplikasi Office ini pasti lembar kerjanya beda-beda. Kalau kemarin yang pertama Microsoft Office Word ya, itu kan tampilannya seperti selembar kertas gitu untuk menulis atau mencatat. Nah, Microsoft Word kan fungsinya sebagai aplikasi pengolah data huruf. Di situ kan untuk ngetik-ngetik, membuat naskah dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga sudah pernah belajar membuat presentasi pakai PowerPoint. Lembar kerjanya beda. Lembar kerjanya berupa slide gitu. Jadi kotak-kotak kecil untuk menggambarkan presentasi nanti per slide-nya, per halaman kecil-kecil itu. Nanti di slideshow atau ditampilkan full screen. Itu kalau PowerPoint bentuknya slide. Nah, yang ketiga kemarin sudah latihan tentang pembuatan Microsoft Office Access ya, aplikasi pakai akses. Bentuknya lembar kerjanya juga beda. Bentuknya adalah tabel, kolom dan garis. Namanya sel-sel gitu kemarin. Nah, itu kalau Excel. Nah, pada pembahasan kali ini adalah tentang Microsoft Office Access, di mana aksesnya ini dipakai sebagai pengolah database untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan suatu tabung penyimpanan. Jadi datanya seperti ini, seperti ada kayak tongnya ya untuk melakukan penyimpanan. Nah, nanti di sana ada banyak pilihan, ada custom web app, ada blank desktop, database dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang lain yang di sini ini adalah untuk yang komputernya connect dengan internet bisa dipakai. Tapi kalau untuk komputer di atas karena tidak connect dengan internet, maka yang kita gunakan adalah pilih yang blank desktop database dulu. Kita latihan membuat database baru, kosong, masih belum ada apa-apanya. Kita baru bikin suatu aplikasi baru di situ, baru mau bikin. Nanti database-nya apa, project-nya. Di dalamnya ada tabel di situ. Itu gambarannya. Jadi satu ruangan, satu rumah, di situ nanti akan ada banyak media atau tempat untuk menampung data-data di situ. Database ya namanya, itu adalah area untuk menyimpan data-data nanti. Kita bikin blank database desktopnya ya. Kita klik kiri satu kali di sini. Setelah itu muncul tampilan blank desktop database. Ini sudah dijelaskan di awal kemarin tentunya yang masuk. Nah, yang nggak masuk kan bingung nanti kalau nggak dijelasin lagi. Intinya pilih yang blank database desktop atau yang kosongan. Setelah itu nanti muncul pilihan untuk melakukan penyimpanan atau pemberian nama database-nya. Nah, nama database-nya nanti sebaiknya ditentukan letak lokasi menyimpannya. Lokasinya mau disimpan di mana, silahkan ditentukan melalui browse for a location atau seperti kalau kita mencari lokasi menyimpannya. Kita klik dulu browse for a location. Kita klik di sini. Setelah itu kita menuju ke
pencarian lokasi menyimpannya. Inginnya disimpan di mana silakan bebas. Tergantung biasa disimpan di mana. Itu ya, misalkan saya simpan di D. Kan biasanya kalau di komputer atas disimpannya rata-rata di D kan. Kita letakkan di D. Kemudian kalau sudah punya folder silakan cari folder masing-masing. Jika belum punya folder, bikin dulu folder baru. Pilih tombol new folder. Di sini diberi nama masing-masing, misalkan EDS. Contoh aja, enter, enter. Misalkan nama saya itu, misalkan ya EDS. Jika sudah, kita lihat pada kotak file name. File name ini nanti kita pakai untuk memberikan nama database-nya tadi. Nama database-nya adalah job ACC3. Kita bikin nama database-nya di sini. Job ACC3. Kita tulis saja job ACC3, jangan ditambahkan dengan .mdb ya, karena .mdb ini adalah tipe atau ekstensinya. Jadi .mdb ini biasanya adalah tipe atau ekstensi untuk Microsoft Office Access versi yang 2003 ke bawah. .mdb. Tapi kalau yang untuk 2007 ke atas, biasanya penyimpanannya dengan otomatis menampilkan tipenya dengan .accdb biasanya. Kemarin gitu kan, accdb belakangnya. Nah, ini hanya ditulis saja job ACC3. Job ACC3 tipenya 2007 sampai 2013. Jika sudah, klik OK. Maka di sini letak lokasi penyimpanannya sudah terlihat di dalamnya drive D folder EDS, namanya ini job ACC3.accdb. Otomatis gitu ceritanya. Sampai sini paham ya? Jika sudah, klik tombol create. Create itu untuk menuju ke database-nya ini. Klik masuk ke create. Nah, di sini kita sudah berada pada database. Nama database-nya ini di EDS job ACC3 accdb. Ini nama database. Oh, di atas ya nggak kelihatan. Saya tarik ke bawah dulu biar lebih kelihatan. Nah, namanya ini job ACC3. Nama database-nya kecil ya, biasa title bar yang di atas, judul aplikasinya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah berada pada database job ACC3, kita akan menuju ke soal nomor 2. Jadi nomor 1 sudah beres seperti itu cara membuatnya. Nomor 2 adalah diminta membuat tabel dengan nama tabelnya nanti adalah barang. Nah, nanti dalam job ACC3 dalam satu database, satu kotak drum itu nanti akan ada 2 tabel di dalamnya. Latihannya gitu. Tabel yang pertama ada tabel barang untuk menampung data input barang yang ada di sana, ada barangnya apa aja di situ. Dan yang kedua tabelnya adalah tabel pembeli. Jadi dalam satu rumah nanti ada kamar-kamar gitu maksudnya. Jadi ada kamarnya untuk meletakkan barang-barang, kamar untuk menampung informasi pembeli-pembeli di situ. Ibaratnya gitu ya, database itu rumah utamanya, di dalamnya ada banyak kamar di dalamnya. Masing-masing kamar punya input data masing-masing. Nah, satu database diisikan 2 tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembeli. Tabel barang nanti struktur desainnya, susunannya tabel barang, yaitu ada 4 judul kolom atau 4 file name. Ada kode, nabar, harga, merek. Nabar file name ya, ada kode, nabar, harga, merek. Nah, file name itu adalah judul kolom kalau ditambah, namanya file name. Seperti kalau Excel kemarin membuat VLOOKUP HLOOKUP atau VLOOKUP-nya ya, ini adalah file name, kode, nabar, harga, merek, ini adalah file name, judul kolom. Di sini nanti desainnya. Tipe data ini adalah data yang di inputnya nanti tipenya jenisnya apa, data itu di dalam kolomnya ini. Misalkan kode tipe datanya ini AC, KG, tipenya adalah huruf atau karakter. Atau biasanya di sini inputnya adalah short text ya, teks pendek. Kan ada teks pendek, ada teks panjang nanti. Ini adalah tipe data, teks. Tipe datanya nanti kan ada banyak. Tipe data itu ada teks, ada number, ada date time, ada oleh objek dan lain sebagainya. Tipe jenis data inputannya nanti apa? Masing-masing file name ya, kode tipenya apa di situ. Input jenis inputnya. Size-nya ini adalah jumlah maksimal inputnya.
Field size itu panjang karakter inputnya nanti berapa. Kalau di sana ditulis 2, maka dia tidak boleh lebih dari 2 huruf, dibatasi. Field size itu panjang maksimal inputnya. Kalau kita bikin 2, maka tidak bisa diketikkan 3 atau 4 dan seterusnya. Hanya maksimalnya 2. Lebih dari itu nggak bisa menampung. Tujuannya untuk membatasi saja. Semakin besar nilai field size, memori penyimpanannya akan semakin besar juga. Gitu, maka dibatasi. Kalau deskripsi adalah hanya menjelaskan pada bagian file name, keterangan menjelas pada file name-nya. Nah, karena apa? Dalam nanti kita membuat file name, harus ada prosedurnya, membuat judul kolom atau file name. Dalam nanti kita membuat file name, yang pertama, file name tidak boleh terlalu panjang karakternya. Judul kolomnya nggak usah panjang-panjang gitu ceritanya. Itu yang pertama. Dalam pembuatan file name tidak boleh panjang. File name ya. Dalam pembuatan file name yang pertama tidak boleh terlalu panjang karakternya, gitu ya. Jadi hanya kode barang ya kobar gitu, nama barang ya nabar gitu, nggak boleh panjang. Itu prosedurnya. Yang kedua, tidak boleh sama dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh kembar. File name ini tidak boleh kembar dengan yang lainnya. Misalkan kode barang sudah ada, ya tidak boleh dibuat lagi. Kode dengan sama nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, file name tidak boleh menggunakan simbol. Simbol ya, tidak boleh menggunakan simbol seperti bintang dan tanda tanya dan lain-lain, tidak boleh. Tidak boleh menggunakan simbol untuk membuat file name, karena akan berpengaruh nanti. Jadi file name itu ya karakter standar biasa, yang tidak boleh panjang, tidak boleh kembar dengan yang lainnya, tidak boleh pakai simbol, dan yang berikutnya tidak boleh pakai spasi sebenarnya. Tidak menggunakan spasi. Menggunakan spasi. Kalaupun menggunakan jarak, ini menggunakan underline atau garis bawah. Gitu ya. Jadi nanti untuk judul paling tidak harus memenuhi syaratnya seperti ini. Tidak boleh panjang karakternya, tidak boleh sama dengan yang lainnya, tidak boleh menggunakan simbol-simbol seperti dan, tanda tanya, bintang, dan lain sebagainya. Dan usahakan jangan menggunakan spasi. Kalaupun menggunakan spasi, gunakan underline, garis bawah. Seperti itu. Bisa dipahami ya, itu untuk judulnya. Oke, kita akan bikin file name ini. Saya geser ke sebelah kanan. Kemudian aksesnya saya tampilkan. Aksesnya ke sebelah kiri. Aksesnya saya bagi 2. Ini aksesnya dan PDF-nya di sini. Nah, kita bikin 2 tampilan dulu, kanan dan kiri. Nah, kita bikin file name yang pertama. File name yang pertama kita akan bikin, saya geser sedikit. Inilah. Nah, kita bikin, ini adalah tampilan sebelah kirinya aksesnya ya, yang sebelah kanan adalah contohnya tadi aja, biar kita gampang. Nah, setelah tadi kita bikin database baru, ini masih kosong, dan biasanya kita akan diberikan 1 tabel baru di sana. Mau dipakai boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kalau kemarin bagaimana? Dipakai atau tidak? Dipakai ya? Oh, kalau dipakai, kita akan menggunakan tabel yang sudah disediakan. Kan ada otomatis tabel 1 di situ. Tabel 1 kita pakai, sebelum kita pakai kita simpan dulu. Klik kanan, save dulu. Tabel yang sudah ada otomatis tadi ketika kita bikin database, tabelnya saya pakai ini. Klik kanan, simpan dulu, save. Nah, kita beri nama. Namanya tadi adalah apa tabelnya? Barang. Nah, tabelnya kita beri nama barang. Kita tulis barang. Huruf besar, huruf kecil, boleh, bebas, nggak ada masalah. Terserah, mau besar, mau kecil, boleh. Oke dulu. Nah, tabel barang sudah tersedia. Ini tabel barang. Nah, selanjutnya di tabel barang kita buat desain
struktur tampilan apa yang nanti akan diinputkan. Kita bikin struktur desain tabelnya. Cara membuat struktur desain tabelnya tadi adalah klik kanan pada nama tabel di sini, barang, diklik kanan barang, muncul pilihan, pilihnya design view. Kalau tabel barang ini mau kita bikin bentuknya, inginnya judulnya ini gitu. Kita atur struktur tabelnya, struktur view-nya melalui klik kanan design view. Nah, pada materi ini kita hanya pakai ini, klik kanan design view untuk kembali ke struktur tabel seperti ini. Kita bikin judulnya apa saja, kemudian fill size-nya, tipe datanya seperti ini. Kalau sudah dibuat seperti ini nanti komplit, kita input datanya. Klik kanan data sheet view. Jadi dua ini bolak-balik. Kalau tidak ke design view ya data sheet view ya, gitu. Dua ini, data sheet view sama design view. Kalau desain kita ke struktur pembuatan tabelnya. Kalau input datanya klik kanan data sheet view. Jadi dua itu yang diingat-ingat. Data sheet view sama desainnya. Dua. Kalau data sheet view kita diminta input datanya. Seperti ini. Ngisi apa datanya? AC, kode barangnya dan seterusnya. Jadi klik kanan design view, ini struktur membuat susunan fill-fillnya apa. Kalau input data klik kanan data sheet view, kita memasukkan data-datanya. Seperti itu. Atau kalau pengen cepat, lihat di sebelah kirinya ada menu file, di bawahnya ada simbol gambar desain. Kalau di sini menunjukkan desain, biasanya tampilan ini berada pada data sheet view. Balikannya, kita cukup klik aja gambar penggaris ininya, klik, dia ke design view. Kalau dia sudah ke design view, kita pengen ke data sheet view, tinggal klik kotak-kotaknya ini, view-nya ini, klik. Nah, bolak-balik itu aja. Itu boleh pakai yang klik simbol design view, gambar penggaris, itu menuju ke struktur membuat judul-judulnya apa aja. Atau kalau input data, klik data sheet view-nya langsung. Jadi nggak usah ngapalke klik kanan data sheet view dan klik kanan design view. Ya terserah nanti sih sebenarnya ya, boleh sama aja. Klik kanan design view untuk membuat struktur tabelnya, inputnya ada apa saja. Kalau ingin input data, klik kanan data sheet view. Dia sudah otomatis bolak-balik di situnya. Jadi switch-nya bolak-baliknya. Bisa dipahami ya? Kita mau ke desainnya dulu, kan belum ada desainnya. Nah, cara desainnya tadi klik kanan design view. Kita bikinnya di sini, fill name kayak tadi, fill name, data tipe, size-nya di sini bawah, deskripsi di sebelah kanannya. Nah, di sini, ini di sebelahnya deskripsi, description. Nah, kita mulai yang pertama dulu. ID kita ganti kode. Boleh besar, boleh kecil, nggak masalah. Pindah ke data tipe. Data tipe di situ ada banyak. Ada short text, ada long text, dan seterusnya. Kalau dilihat dari tampilannya, kita sudah bisa memahami lah ya. Ada short text, ada teks pendek, ada teks panjang. Ini biasa untuk paragraf inputnya. Ada number, dia hanya khusus untuk menampung data jenis angka saja. Ada jenis datetime, hanya untuk menampung jenis tipe data, tanggal dan waktu. Biasanya tanggal lahir, kemudian jam lembur, dan pakainya datetime. Itu jenisnya. Ada currency, tipe jenis data mata uang, auto number, jenis angka, otomatis tanpa perlu kita input dia sudah otomatis. Ada yes no, dua pilihan, biasanya untuk pilihan logika ya, iya dan tidak saja. Atau biasanya untuk jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian statusnya menikah belum menikah seperti itu. Ada only object jenis untuk tipe data gambar, ada hyperlink untuk menyisipkan lampiran-lampiran attachmentnya ya. Hyperlink ini adalah untuk menghubungkan, attachment untuk melampirkan, calculate untuk perhitungan-perhitungan, lookup wizard untuk membuat pilihan seperti ini. Combo box ini namanya lookup wizard. Gitu. Jadi yang pertama kode jenis tipenya yang paling pas adalah short, teks pendek, seperti itu. Deskripsi ini adalah opsionalnya, boleh diisi, boleh tidak, nggak apa-apa. Jadi ini hanya untuk melengkapi pada fill name tadi yang singkat tadi, dilengkapi dengan deskripsi tadi. Ini opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Gitu ya. Nah, nanti jangan lupa kalau tipenya adalah teks, kita harus mengatur fill size di bawahnya sini, namanya fill size.
Field size. Di bawah sini field size, kita batasi jumlah inputannya itu maksimal berapa. Field size itu size-nya di sini, field size. Yang bawah sini ya, field size. Jika semakin besar nilai field size, maka inputnya semakin field size-nya akan semakin besar penyimpanannya. Kalau kodenya ini masih 255, panjang kotaknya. 255 huruf loh ya, 25 karakter. Nah, kalau satu SMS aja kan 160 karakter sudah panjang tuh kalau kita SMS zaman dulu. Nah, sekarang ini 255 tentunya akan panjang kotaknya. Maka supaya tidak terlalu panjang dan tidak memakan banyak memori, kita batasi. Kodenya paling banter 2 huruf kok. Iya udah, kita atur field size-nya hanya 2. Gitu. Kode tidak boleh diinput lebih 2 huruf. Nggak bisa. Inputnya kan dibatasi. Gitu ya. Pak, boleh 5 nggak? Boleh, wis nyang-nyangan tak opo. Gitu, 5 boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, ini tergantung kondisinya aja. Boleh diatur sendiri. Itu yang pertama, field size kode. Yang kedua, ada number. Enter. Tipenya juga short text. Deskripsinya sekian-sekian. Kita batasi nama barangnya 25. Boleh kita bikin 25. Kalau dicontohkan 15. Kalau 15 kira-kira kan terlalu pendek kan? Kita bikin 25 aja. Ben kita panjang itu nama barangnya. Terus yang berikutnya ada harga. Harga tipenya N atau number. Ketik aja N atau number, enter. Nah, kalau tipe number tidak boleh diatur field size-nya. Karena nggak ada settingan number itu 2, 3 nggak ada. Nggak ada field size. Adanya long integer, ada double dan seterusnya. Jadi 2 ini maksudnya tidak ada. 7 nggak ada. Salah ya, ini nggak ada. Jadi untuk number tidak usah dikasih field size-nya. Field size number tidak usah. Maksud number ini nggak ada. Nggak ada field size-nya untuk harga. Jadi nggak saya kasih field size. Yang keempat, merek. Tipenya short text. Deskripsinya bebas. Kita bikin 25. Ini adalah tabel yang pertama. Sudah selesai sampai sini berarti. Kemudian kita simpan gambar disket. Tabel barang sudah jadi, sudah selesai. Tinggal kita nanti menuju ke soal berikutnya, input data seperti di bawah ini. Ini kan tabel barang sudah jadi. Sekarang tinggal kita input data barang tadi. Cara inputnya bagaimana? Tadi klik kanan nama barang, pilih apa kalau input data? Klik kanan pilih data sheet view. Gitu ya, data sheet view. Kan input data, yes. Nah, ini input data, ini namanya data sheet view. Tapi kalau nanti pengen mengganti judulnya, ingin menambah field-nya, klik kanan design view. Design view itu untuk menambah, mengganti, menghapus struktur judul-judulnya tadi, settingannya. Nah, kalau sudah disetting, klik kanan data sheet view. Nah, input datanya, ini kodenya yang pertama AC, kabarnya AC misalkan ya, dan seterusnya. Itu contoh, kita bikin yang pertama AC, enter, nama barangnya AC, enter, harganya 1.750.000, enter, mereknya Panasonic misalkan, Panas Neni misalkan, contoh aja. Mereknya gitu ya, AC-nya mereknya Panas Meni. Nah, yang kedua ada KG, enter, kompor gas. Harganya 350. Kompornya adalah Rinnai. Rina aja deh misalkan. Contoh, LE, lemari gas mana? Lemari es ya, LE. Lemari es misalkan. Harganya 1.450.000. Mereknya Sharp. Contoh aja dan seterusnya. Ini input data di tabel barang. Bisa dipahami dulu ceritanya. Oke ya. Ini sudah jadi. Kita simpan, klik simbol disket. Sudah jadi. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel yang kedua. Setelah selesai menginput datanya barang sampai sini Polytron selesai, kita bikin tabel yang kedua, tabel pembeli. Nah, ini tabel pembeli. Dalam satu database kita akan membuat lebih dari satu tabel. Nanti di sini ada tabel baru.
Cara menambah tabel baru bagaimana? Pilih di menu create lagi, di dalam database ini ada menu pilihan create. Saya maksimas dulu. Setelah semuanya selesai, kita mau membuat tabel yang kedua. Nanti di sini tabelnya 2 tabel, ada 3 tabel, 4 tabel dan seterusnya. Untuk menambah tabel baru, kita pilih di menu create sebelahnya home. Ini ada create. Create itu membuat baru. Apa yang akan kamu buat di situ? Apa yang mau ditambahkan? Create-nya. Create, kita klik. Nah, di sana ada banyak pilihan. Ada tabel, query, form, report, ada kode dan lain sebagainya. Karena ini masih membuat tabel, maka pilihan create-nya kita berada pada area tabel. Kan membuat tabel. Nah, yang dibuat nanti adalah pilih tabel design. Nah, kan mau desain tabel lagi yang kedua. Itu ya, pilihnya tabel design. Pilih tabel desain, kita klik kiri 1 kali. Sama kayak tadi munculnya. Sama kayak tadi kan ini barang. Ini kalau saya bikin create tabel desain, dia muncul otomatis di sampingnya kayak tadi yang pertama. Kita tinggal siapkan desainnya. Nah, tadi kan desainnya sudah ada di sini, desainnya pembeli. Kita bikin desainnya dulu. Yang pertama ada TGL beli. Yang pertama kita tulis TGL underscore beli, enter. Oh, ini underscore-nya salah, underline beli, tipenya datetime. Kalau kita sudah tahu tipenya datetime, kita cukup mengetikkan huruf awalnya aja D, dia sudah ke datetime, enter. Deskripsinya opsionalnya sembarang, boleh diisi boleh tidak, nggak apa-apa. Field size-nya nggak ada, datetime kan otomatis settingan komputernya, tanggal, enter aja. Yang kedua ada nama, biar agak cepet ya. Text tipenya tulis, field size-nya diatur 25 aja biar gampang. Alamat, enter. Tipenya short text 25. Semuanya saya bikin 25 aja biar gampang aja. Terus yang berikutnya setelah alamat ada kota, short text juga, deskripsinya opsionalnya bebas 25. Setelah berikutnya kota ada kode, juga teks, saya bikin 5 aja. Dan terakhir jumlah beli, JML underscore beli, enter. Tipenya N, number, deskripsinya sekian, nggak usah field size. Sampai sini oke? Kita simpan lagi gambar disket dari sini boleh. Klik kanan nama tabel 1 tadi, pilih save juga boleh. Di dalam akses biasanya setiap kali melakukan perubahan ganti, tahap berikutnya harus disimpan dulu biasanya. Ada peringatan simpan dulu gitu biasanya. Save aja, kita beri nama tabelnya. Apa tadi? Pembeli. Oke, jika sudah. Muncul pertanyaan, there is no primary key, apakah mau diberikan kunci pada tanggal beli? Tidak usah, no aja ya. Apakah mau ditambah field baru dengan ada kuncinya? Ini tidak usah. Tidak saya berikan kunci, pilihnya no aja. Nah, kalau pilih yes bagaimana Pak? Kalau lupa, misalkan aja ya. Kalau pilih no sudah rampung tabel pembelinya. Tapi kalau lupa pilihnya yes, muncul seperti ini. Ada ID di atasnya. Kan nggak dipakai. Nah, kalau tidak dipakai bagaimana? Ya kita hapus aja. Kan gitu nggak dipakai. Cara menghapusnya sama seperti menghapus tabel. Klik kanan, baris ID, kita hapus. Pilihnya apa? Delete row. Kan nggak dipakai. Yes. Simpan, ulang. Gitu. Kalau tadi pilihnya no sudah selesai. Tapi kalau lupa pilihnya yes ya dihapus dulu ID-nya tadi. Gitu ceritanya. Oke, itu tabel beli sudah jadi. Tinggal selanjutnya input data bebas. Input data bebas. Nah, baterainya habis. Nah, input data bebas nih. Sebelum data bebas terserah. Maksudnya terserah harus sesuai dengan data barang yang ada. Sebenarnya gitu. Klik kanan, data sheet view, pembelinya siapa, belinya apa diinputkan. Ini ibaratnya kita punya toko di situ. Kita masukkan datanya, kita rekap pembeliannya, tanggal belinya kita klik. Nah, ini muncul pilihannya tanggal belinya tanggal berapa. Sekarang kok tanggal 28 misalkan, klik 28. Gitu ceritanya. Enter. Namanya siapa? Edi misalkan. Alamat Jalan ABC, Kota Kendal, enter. Kode
yang dimaksud kode barangnya apa yang tadi dia beli gitu. Kan ada AC, ada LE, ada KG tadi. Paham ya? Oh, Edi belinya kompor gas, berarti KG. Enter. Jumlah belinya berapa kompor gasnya? 2, misalnya. Enter. Dan seterusnya, input data seterusnya. Oh, tanggal kemarin ada yang beli tanggal 18, misalkan 18, enter. Nama, misalkan SI misalkan. Alamat jalan sekian-sekian. Kotanya Semarang. Kode yang dibeli misalkan kompor gas lagi musimnya misalnya. Kompor gas boleh. Kan nggak masalah ya, kan beli. Namanya pembeli kan bebas, ada banyak kan yang membeli. 1. Kemudian tanggal sekian lagi. Kemarin sebelumnya tanggal 26 ada yang beli, boleh tanggal 26. Namanya siapa? Misalkan alamat, kota. Dia belinya LE atau lemari es tadi. Jumlahnya 1 dan seterusnya. Rekap data pembelian 10 data bebas. Oke, nomor 4. Bisa ya? Terakhir. Nah, wis do ngatuk kabeh iki to. Terakhir kita ke soal utama. Nah, ini diminta merelasikan dari kedua tabel tadi, yaitu barang dan pembeli, menjadi tampilannya seperti ini. Saya buat melebar. Saya bagi 2. Nah, saya bikin segini aja. Ini juga saya tarik ke bawah. Saya tarik ke kanan. Nah, segini. Oke, tahap berikutnya ini saya bikin atas bawah ini, maksudnya supaya biar kita kelihatan. Tahapan soal nomor 5 adalah kita diminta merelasikan kedua tabel di atas. Merelasikan itu artinya menggabungkan dua tabel tadi jadi satu, gitu. Jadi bisa mengakses dari dua ini tadi, ceritanya gitu ya. Itu pembahasan di query. Yaitu ada tabel barang dan pembeli, nanti kita gabung yang ditampilkan ini. Mulai dari tanggal beli, nama, alamat, kota, kode, nomor, dan jumlah beli dari dua tabel tadi digabungkan, dikombinasikan. Nah, cara membuat query-nya bagaimana? Cara membuat query-nya adalah dari kedua tabel tadi sudah tersedia oke. Syarat menggabungkan kedua tabel. Saya kembali lagi. Syarat menggabungkan kedua tabel. Syarat queries. Syarat query dua tabel atau lebih. Nah, ini syarat membuat query menggabungkan dua tabel. Jadi query itu sebenarnya untuk memanipulasi tampilan tabelnya. Jadi mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak gitu, memanipulasi. Syarat untuk query dua tabel atau lebih yaitu yang pertama pasti harus punya dua tabel atau lebih. Harus ada dua atau lebih tampilnya. Jadi syarat yang pertama harus punya dua atau lebih tabel untuk menggabungkan. Nggak mungkin pengen gabungkan tapi tabelnya yang satu kan nggak bisa. Jadi harus ada lebih dari dua tabel, minimal 2. Nah, yang kedua, syarat yang kedua harus ada perantara. Perantara artinya dari masing-masing tabel ini harus ada field yang sama. Perantara namanya. Jadi kalau saya kenal judul field dari kedua tabel tadi harus ada yang sama. Syaratnya gitu. Mudah maksudnya kedua tabel tadi harus ada judul sing podo. Gitu. Kan syaratnya harus orang saya kenal judulnya. Harus ada perantara. Artinya ada field yang kembar, field sama. Nah, field sama artinya harus ada judul kolom yang sama antara barang dan pembeli itu ono judul sing podo gitu ceritanya. Mudeng ya? Itu yang kedua. Sudah, itu saja cukup sebenarnya. Nah, terakhir satu lagi. Salah satu field yang sama tadi
yang datanya tetap diberi kunci. Nah, ini saya bikin tampilannya dia turun ke bawah, view-nya Word seperti ini aja. Nah, salah satu file yang datanya sama tadi, yang kembar tadi, dan yang datanya tetap, ini dan aja ya, dan datanya tetap, kita beri primary key atau kunci. Primary key atau kunci. Wes, itu aja syaratnya. Syaratnya ada 3 syarat query 2 tabel atau lebih. Yang pertama harus ada 2 tabel atau lebih. Oke. Yang kedua harus ada field yang sama dari kedua tabel tadi. Oke. Yang ketiga, dari field yang sama tadi yang datanya tetap itu nanti kita berikan kuncinya untuk bisa terhubung. Gitu. Nanti kita berikan kunci yang datanya tetap tidak berubah-ubah. Datanya yang paten di situ. Tidak gonta-ganti maksudnya. Tidak sering gonta-ganti datanya. Oke ya, kita mulai. Sudah syaratnya ini? Oke ya, kita mulai. Sudah ditulis? Oke ya, sudah. Nah, kita mulai bikin query-nya. Ini saya maksimalkan dulu. Untuk membuat query sudah ada 2 tabel. Oke ya, syarat oke ya ini. Kemudian yang kedua harus ada field yang sama. Ada nggak kira-kira field yang sama antara barang dan pembeli? Ada nggak field yang sama? Ada judul yang sama antara di tabel barang dan pembeli. Fieldnya apa berarti yang sama? Kode. Nah ini kode ya. Kan kode di pembeli ada, kode di barang kan ada. Datanya sama kan? Oke. Salah satunya yang sama nanti kita berikan kunci. Nah yang kita beri kunci adalah datanya yang tetap tidak berubah-ubah. Kira-kira kode yang datanya tetap, kode yang di tabel barang atau kode di tabel pembeli. Sing datanya tidak berubah-ubah lah gitu. Barang atau pembeli, kode sing datanya tetap, tidak gonta-ganti. Barang, kan datanya tetap ini aja kan masternya. Nah, kita berikan kunci di tabel barang, field kode. Klik kanan, desain dulu. Kita berikan kunci. Nah, ini ada kuncinya. Kalau belum ada, klik kanan, primary key. Kalau belum ada kuncinya, kan nggak ada kuncinya nih, kodenya. Klik kanan pada field kode yang datanya tetap, klik kanan primary key. Kalau dia belum ada kuncinya. Kalau sudah ada ya wes gak apa-apa gitu ya. Klik kanan primary key. Dikasih kunci untuk membuka gerbangnya. Gitu, ngekliknya gitu maksudnya. 2 field yang sama, satunya dikasih kunci. Oke ya. Kita primary key, sudah. Kita simpan, kita close. Klik kanan, close all. Kan sudah dikunci nih. Nah, sudah ada 2 tabel barang dan pembeli. Kita bikin query. Kita bikin gabungan. Cara membuat query adalah pilih menu create lagi. Pilih menu create lagi. Create. Creator kayak tadi, create. Pilihnya query design. Pilihnya query design. Ya, create. Pilihnya query design. Saya ulangi. Create. Tadi kita klik creator, create. Carinya query design. Kalau tadi tabel kan tabel design. Nah, sekarang kalau membuat query-nya yaitu pilihnya query design. Oke, kita klik query design. Nah, kan muncul seperti ini. Namanya masih query 1. Di sini kita ditampilkan show tabelnya. 2 tabel ini kita masukkan ke dalam query. Cara memasukkannya tinggal double klik tabel masing-masing. Atau klik tombol add aja. Boleh barang double klik nggak apa-apa. Klik dia masuk ke sini tujuannya. Double klik tabel pembeli. Klik dia masuk ke sini. Atau klik tombol add juga boleh memasukkan. Kalau semua sudah masuk, kita close. Close di atas boleh. Yang bawah sini boleh, sama aja. Di close.
Jika ada tabel yang nggak sengaja kebablasan pemasukannya gitu ya, nggak kepake, kita hapus aja. Kan nggak dipakai nih. Klik kanan, tabel yang tidak dipakai di remove aja. Kan nggak dipakai. Nah, ini sudah ada relasinya, dia sudah menempel di situ. Sudah ada relasinya otomatis. Bisa ya? Oke? Kira-kira aman? Nanti pas praktek Blaze lagi. Oke lah, bisa. Nah, berikutnya kita susun seperti yang ada pada job 5. Kita susun lagi seperti yang ada pada job 5 tadi ya, urutannya. Nah, urutannya kita tampilkan seperti yang ada pada job 5. Urutannya kita tampilkan di sini. Nah, ini urutannya. Saya perkecil dulu. Nah, urutannya seperti apa? Nah, urutannya kita sesuaikan dengan contohnya tadi. Urutannya. Ini kan dia sudah menyatu. Tinggal kita tampilkan apa yang nanti akan ditampilkan berdasarkan file-nya. Ini urutannya apa? Judul-judulnya nanti gitu. Yang pertama ada TGL beli. Oh, berarti dari tabel pembelian kita double klik aja. Klik-klik. Nah, ini yang nanti ditampilkan. Urutannya yang mana? Setelah tanggal beli ada nama, double klik nama. Urutannya. Jadi kolom yang kedua. Yang ketiga ada alamat, double klik alamat. Yang keempat ada kota, double klik kota. Kode. Nah, kode yang di double klik kode yang tidak terkunci. Gitu ya, jangan yang terkunci. Kode yang tidak ada kuncinya. Kan datanya berubah-ubah. Double klik kode yang datanya tidak ada kuncinya. Setelah kode ada nabar. Nabar ini di tabel barang ya, kita ambil di tabel barang, nabar di sini. Klik-klik, kan dia sudah jadi satu. Jadi satu rumah nih. Nah, nabar, kemudian ada harga, double klik di tabelnya barang harga. Terus ada jumlah beli di tabel pembeli, gitu. Tinggal urutkan aja posisinya. Jika ini sudah urut semuanya, selanjutnya kita simpan. Kita simpan dengan cara klik kanan save atau simpan. Simpan seperti biasa, Ctrl S juga boleh. Kita beri nama query-nya. Relasi apa tadi nama query-nya? Query-nya diberi nama kue PB1. Query PB1. Kue PB1 gitu aja. Oke. Nah, ini sudah ada query-nya. Kalau ingin input query-nya, kita bisa klik kanan datasheet view sama kayak tadi. Datasheet view. Nah, kan sudah gabungan, dia sudah kombinasi dua tabel. Kalau kita input dari sini misalkan tanggal belinya tanggal 2, enter. Namanya www misalkan, enter. Alamatnya kota. Kodenya yang dibeli apa? Misalkan saya beli kompor gas KG misalkan. Karena KG sudah terdata pada nabar harganya, kita enter dia otomatis gitu. Tinggal nggak usah ngapain, enter aja jumlah berapa yang dibeli. Oh, belinya 3, enter gitu. Dia sudah otomatis gabung di tabel yang tadi. Itu ceritanya. Oke ya, kembali ke design view, klik kanan design view lagi. Terakhir soalnya. Ini ada soalnya. Soalnya saya buka dulu ya, soalnya ini. Soal tambahannya ini 6789. Sudah 6789. Ini soalnya ada 4 soal. Terakhir. Waktunya cukup nggak nih? Maghrib. Cukup lah. Tambahkan total harga, rumusnya seperti Excel dulu. Harga kali jumlah beli. Tapi agak beda. Harga kali jumlah beli. Total harga. Kita menambah file baru di samping kanannya. Kan menambah file baru. Ini judul tambahan. Kalau di Excel gampang ya. Tinggal kasih tabel sebelahnya kayak rumus sama dengan ini kali ini gitu. Tapi kalau di Access, di sini kita akan menambah total harga, rumus baru. Total harga kali jumlah beli di sini. Harga dikali jumlah beli. Sel harga kali sel jumlah beli. Ceritanya. Nah, di Access-nya seperti ini, kita menambah file di samping kanannya nanti. Samping kanannya ya. Jadi kalau menambah ya letakkan di sebelah kanannya lagi, kolomnya baru. Cara menambahnya klik kanan, di sebelah kanannya file baru, pilihnya builder. Klik kanan, pilih build untuk menambah file baru serta rumusnya. Klik kanan build.
Wes, ini berlaku untuk seterusnya. Terakhir nih, klik kanan will. Besok Rabu juga materinya tentang queries. Besok Rabu. Klik kanan pilih will, kita klik kiri satu kali. Muncul tampilan expression builder. Saya ulangi ya. Klik kanan, tempat kosong di sebelah kanannya jumlah beli ya, klik kanan, pilihnya will. Will. Klik kanan will, diklik, nah muncul expression builder. Pastikan sudah tersimpan ya query-nya. Kalau belum tersimpan, biasanya belum ada daftar judul-judul yang tersedia, masih kosong. Pastikan tersimpan dulu sebelum membuat rumus baru. Simpan dulu. Jika sudah, tahap pertama kita tulis judul kolomnya apa yang mau ditambahkan. Tadi apa judul kolomnya? Apa? Ayo tadi. Total harga. Tot_harga. Titik 2, kalau rumus di dalam Excel itu sama dengan, kalau di sini titik 2, judulnya titik 2. Setelah itu, kalau di Excel kan klik sel berapa dikali sel berapa kan gitu ya. Kalau di sini double klik sel yang mana dikali dengan double klik sel yang mana gitu ceritanya. Double klik selnya, harga double klik dikali bintang dengan jumlah beli double klik klik klik. Oke, sudah jadi. Tapi di sini EXPR-nya, kalau di sana ada EXPR, ini akan error biasanya, tapi EXPR ini harus dihapus dulu ya. Klik EXPR-nya, delete atau backspace. Rumusnya saya copy-kan aja biar lebih kelihatan di sini. Rumusnya untuk total harga, rumusnya ini. Total harga titik 2 double klik harga dikali double klik jumlah beli. Oke ya, tinggal double klik sel apa dikali dengan double klik sel yang mana. Tapi kalau tulis manual juga nggak apa-apa. Judulnya titik 2 diapit kurung buka kurung tutup kurawa siku. Gitu kalau tulis manual. Tapi kesuwen, tinggal double klik aja. Waalaikumsalam, monggo Mas, silahkan. Rumus total harga, yaitu harga dikali dengan jumlah beli. Oke, sudah. Jika sudah rumusnya harga kali jumlah beli, oke. Simpan dulu. Pastikan kalau disimpan tidak ada keterangan kesalahan. Kita lanjut ke judul yang berikutnya. Kalau ada kesalahan akan muncul pesan. Ini yang salah gitu. Kita lanjut ke judul yang nomor selanjutnya. Nomor 7. Diskon. Rumusnya 15% dari total harga. Diskon. Nomor 7 ya, diskon. Kita tambah fill sebelahnya. Caranya bagaimana? Klik kanan, will. Setelah itu ditulis apa dulu? Diskon. Terus titik 2, rumusnya tadi kita lihat 15% dari total harga, berarti 15% diapakan? Dikali dengan total harga. Nah, kalau di akses tidak mengenal simbol persen, gantinya persen adalah 15 apa? Per berapa? Per 100. Kan persen kan per 100 ya. Rumusnya adalah diskon titik 2 15 per 100 itu kan 15% dikali bintang dengan total harga. Double klik total harga. Nah, rumusnya itu. Untuk mengerjakan diskon, rumusnya adalah 15 per 100 dikali dengan total harganya. Ketemulah diskonnya 15%. Semuanya didiskon 15%. 15 per 100 dikali dengan total harga. Oke, itu untuk rumus diskon. Sudah ya? Selanjutnya kita oke dulu. Simpan gambar disket, klik sebelahnya. Next, berikutnya sama ya, sebelahnya adalah fill PPN. Sama kan? PPN. Ulangi lagi. PPN rumusnya 10 per 100 dari harga.
Berarti kita klik kanan, pilih wheel PPN titik 2 10/100 dikali dengan harga, double klik harga, tik kemudian oke. Jika sudah, rumusnya seperti ini tadi, PPN 10/100 dikali dengan harga, sama ya, nggak di atasnya, cuman prosentasenya beda. PPN adalah 10/100 dikali dengan harga. Next, berikutnya adalah DP. DP adalah 25% dari nilai transaksi. Nilai transaksi adalah total harga dikurangi diskon. Total harga min diskon. Tadi ya, ada diskon. Oke. 25/100 dikali nilai transaksi. Sebelahnya lagi. Klik kanan, builder lagi, terakhir. Yaitu tadi adalah fill DP. DP titik 2 25/100 dikali kurung buka nilai transaksi, dikasih kurung buka. Nilai transaksi tadi adalah total harga min diskon. Keterangannya gitu ya, nilai transaksinya. Total harga min diskon. Kan 25% atau 25/100 dikali nilai transaksi dikali dengan kurung buka nilai transaksinya adalah total harga min diskon. Nah, total harga double klik min diskon. Double klik diskonnya. Kurung tutup. Rumusnya tuh. Rumusnya dari DP yaitu 25/100 dikali dengan nilai transaksi. Nilai transaksinya ini total harga min diskon. Selesai. Tuh rumusnya. Rumusnya ini semua teorinya ini tak kopikan ke WA masing-masing. Ke WA-nya tadi ke sini ya. Nah, wis dadi. Rasa ngetik toh. Wis dadi lho, beres lho. Oh, wis dadi. Malah tersusun. Nih, wis dadi. Ya. Lho ben ngetik dhisik ben sehat ya. Ben sehat. Sudah, itu berarti. Itu untuk temanya tadi hari ini, simpan jangan lupa. Dan soal terakhir ini yang paling sulit sendiri, paling wangil dewi, nomor 10. Nomor 10 adalah simpan data Anda, gambar disket. Sebar. Sebar ya, paling angel dewi. Nomor 10, gambar disket, sebar. Kalau ingin melihat hasilnya, klik kanan, pilihnya data sheet view, kita input dari sini kan sudah ada rumus-rumusnya. Input data yang berikutnya, isikan datanya pembelian hari ini 28, enter. Nama, oke, alamatnya, kota, yang dibeli misalkan AC, double klik atau enter ya, dia otomatis kodenya, harganya, tinggal jumlahnya berapa yang dibeli, 2, enter. Nanti total harga, diskon, PPN, DP sudah otomatis mengisi, karena sudah ada rumusnya tadi. Tinggal isi data yang berikutnya. Gitu ceritanya. Gampang ya? Gampang. Kira-kira nanti prakteknya lancar? Lancar. Praktek 30 menit cukup ya? Sekarang atau besok? Sekarang? Manut. Sekarang boleh, besok juga nggak apa-apa. Besok kan ditambah lagi ada if-nya. Tapi yang ngajar siapa besok? Setelah dulu aja ya, nanti kalau baru sholat untuk ilham praktek. Kalau enggak besok aja nggak apa-apa. Kan prakteknya disambung besok, job 3 dan job 4-nya besok. Waktunya kan cukup panjang kan besok. Oke, sementara kan itu mencerah dulu hari ini, prakteknya besok, job 3 dan job 4-nya. Gitu. Oke, sholat dulu aja. Soalnya ya mepet, sholat 10 menitan. Naik ke atas wis jam berapa? 18/4. Buka monitor komputernya 10 menit terus baru bisa tutup. Tak cukup kan, tinggal buka matikan lagi gitu. Cukup. Oke deh, makrifat dulu aja.
ini juga sudah saya rekam ini, sudah saya rekam, saya stop dulu.